sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Halo Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa. Apa kabar Anda semua? Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat selalu dan segar, bukan? Nah, seperti lagu tadi yang saya nyanyikan, mari ikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk minggu yang ke-13 masa biasa. Masih ada kelanjutan dari bacaan-bacaan liturgi minggu yang lalu. Kita ikut Yesus. Dan memang Yesus sungguh menuntut. Ia mau supaya semuanya untuk Dia. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa, Ia juga sangat memiliki hati, kelembutan hati, perhatian, bahkan yang berlimpah untuk kita. Dia tidak hanya menuntut, tetapi Dia memiliki hati untuk kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, apa yang Dia katakan? Ia tidak layak bagiku. Atau siapa yang mengasihi anak-anaknya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Berat sekali ya. Ditambah lagi Bapak Ibu, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Tambah berat lagi. Lalu Yesus masih menambahkan, siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan memang sungguh berat. Apakah Anda siap? Apakah Anda berani? Nah, itulah yang menjadi permenungan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus dalam bacaan kedua memberi pencerahan akan apa yang sedang kita ingin resapkan, yang kita gumuli, yang kita renungkan. Paulus mengatakan, melalui baptisan dalam kematiannya, kita turut dikubur bersama Dia. Amin. Amin. Kematian ini, baptisan ini merupakan sumber hidup baru. Sumber hidup baru bagi kita. Dengan dibaptis kita menerima hidup baru. Kita menjadi manusia baru. Amin Bapak Ibu. Mari jawab amin. Artinya apa? Artinya dalam hidup kita sehari-hari, kita harus mati dari dosa-dosa kita. Agar apa? Agar kita dapat hidup bersama Dia, bersama Kristus. Kita harus melawan apa? Melawan egoisme kita. Dengan tuntutan yang begitu besar ini, Yesus kemudian menunjukkan kebaikan ilahi yang akan kita terima sebagai pahala. Ia berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menyambutmu, ia menyambut aku.
begitu kita menerima orang-orang yang diutus Yesus, kita tidak hanya menerima Yesus, namun kita menerima Allah sendiri. Luar biasa. Siapa yang menerima seorang nabi sebagai nabi, ia akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama memberikan kita ilustrasi yang bagus sekali untuk memahami apa yang sedang kita geluti untuk memahaminya dalam hidup ini. Seorang perempuan kaya yang menerima Nabi Elisa dalam setiap kali perjalanan pastoralnya diterima oleh perempuan ini dengan menyiapkan sebuah kamar baginya untuk bisa istirahat, untuk bisa menyiapkan bahan-bahan renungannya, pastoralnya, pesan-pesannya. Makan bersama keluarga ini. Elisa merasa nyaman dan selalu diterima dengan baik sekali. Lalu dia katakan, apa yang bisa aku buat bagi keluarga ini sebagai ungkapan syukur, terima kasihku bagi keluarga ini. Ia membawa Gehazi, hambanya. Gehazi, hamba Elisa, membisiki Nabi. Perempuan ini tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Ya, sudah tua pasti sulit punya anak. Elisa memanggil perempuan ini. Lalu Elisa berkata, "Mama, tahun depan pada waktu yang sama engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Antara percaya dan tidak, perempuan ini menyimpan kata-kata ini dalam hatinya. Dia merasa bahagia, dia gembira, dan dia tetap berdoa, berharap apa yang dikatakan Nabi, dia percaya akan terjadi. Kebaikan ilahi perempuan ini mendapatkan karena ia telah menerima utusan Allah, yakni Nabi Elisa di rumahnya. Kita ingat lagi Bapak Ibu akan kata-kata Yesus. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Amin. Amin. Meski kita hanya memberi seteguk air kepada orang kecil, dan ia itu adalah murid Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Sungguh Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mengagumi belas kasih Tuhan yang luar biasa ini. Semoga kita juga belajar berbelas kasih, bermurah hati dengan kasih seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku, semoga firman Tuhan hari ini membuka hati kita untuk berbuat kebaikan kepada siapapun. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman-pengalaman di Eropa, di Afrika, di Filipina, dan di paroki-paroki di mana saja saya bekerja, saya alami ini. Sungguh, panggilan ini luar biasa yang Tuhan pakai saya untuk berbagi kasih Tuhan kepada siapa saja yang saya layani. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita boleh berbuat kebaikan meskipun kecil saja kepada orang lain. Kita telah mendapatkan pahalanya dari Tuhan. Bila kita baik dengan orang, Tuhan yang akan membalas kebaikan itu kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, renungkanlah ini, alamilah ini. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Semoga Tuhan memberkati
Anda semua. Saya mau ikut Yesus sampai selamat